Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel Amal Ilmiah TV, seri pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini yang dibahas adalah mengenai anekdot. Apa yang dibahas mengenai anekdot? Pada pertemuan di kelas, saya pernah menyampaikan 2 buah video yang saya berikan tautannya. Bagi pemirsa lain yang ingin menyaksikan video tersebut, dapat diakses di deskripsi ya. Nah, dari 2 video ini kemudian muncullah 4 pertanyaan mendasar, yaitu jelaskan apakah ide narasinya diangkat dari kejadian nyata, apakah masalah yang diangkat berkaitan tentang tokoh publik atau tokoh penting, kemudian berkaitan tentang masyarakat umum, apakah ada unsur kritik, lucunya, apakah ada makna tersirat yang disampaikan. Nah, keempat ini kalau kita lihat dari 2 video yang saya tampilkan sebenarnya terjawab semua, yaitu ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa video tersebut merupakan contoh dari anekdot gitu ya. Banyak di situ masalah yang disinggung, baik tentang demokrasi, tentang anggota DPR, tentang kelimpahan kekayaan Indonesia gitu di Papua ya, ada emas dan sebagainya, ada unsur kritiknya, ada unsur lucunya. Ya nanti bisa disaksikan sendiri. Insya Allah kalian bisa menemukan jawaban yang tepat dan empat ini semuanya ada gitu ya. Nah, yang ingin dibahas di video ini adalah berdasarkan teks judul atau berdasarkan teks berjudul Cara Keledai Membaca Buku dan Aksi Maling Tertangkap CCTV di halaman 82 dan di halaman 93. Ini menggunakan buku bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud edisi revisi 2017. Nah, ini yang akan kita bahas di video berikutnya ya. Bagaimana jawabannya? Tetapi sebelum masuk ke situ, silakan kalian akses pembahasan mengenai ide pokok sebagai tambahan ilmu. Ternyata sudah ada videonya, yaitu video berjudul paragraf ya. Jadi kalian tinggal akses aja, ada di Amal Ilmiah TV berjudul paragraf. Nah, di situ membahas ide pokok dan teman-temannya secara lebih rinci lagi ya, selain yang saya jelaskan di kelas waktu itu. Nah, jawaban pertanyaan nomor 3 ya, dengan pertanyaan masalah yang dibahas, unsur humornya apa, apakah ada yang disampaikan, kritik atau masalah yang disampaikan, sebenarnya itu merujuk pada contoh yang ada di buku gitu ya, dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, kira-kira cara menjawabnya seperti ini. Lalu ya jawabannya. Ya, untuk teks cara keledai membaca buku, masalah yang dibahas adalah muncul awalnya adalah ketika Nasruddin diminta oleh Raja Timur untuk mengajari keledai membaca. Kemudian unsur humornya bagi saya, mungkin bagi kalian juga bisa berbeda. Sikap keledai yang menatap Nasruddin seolah-olah berkata ia telah selesai membaca. Untuk yang unsur humor ini bisa berbeda-beda ya. Masalah yang tersirat atau yang pesan yang ingin disampaikan yaitu apabila kita membaca buku tanpa mengerti isinya, berarti seperti keledai yang hanya dapat membolak-balikan buku ya. Jadi kan Nasruddin ini cara mengajari keledainya adalah dengan menaruh makanan ya di setiap lembaran. Jadi diperintahkan untuk keledai tersebut mencari makanan pada setiap lembar bukunya gitu ya. Jadi ternyata hanya dibolak-balik saja bukunya gitu, sampai bukunya selesai. Nah, apa yang kalau kita bawa ke hari ini ya itulah, kalau kita sudah belajar, kita sudah baca buku, terus kita sudah merasa hadir di kelas, kita sudah merasa datang di majelis-majelis gitu ya, tapi ternyata kita tidak mengerti apa yang kita baca, apa yang kita hadiri, ya mungkin diibaratkan seperti keledai gitu ya, yang hanya membolak-balik aja gitu. Nggak ngerti, apalagi kalau ketika ulangan tuh hanya nyontek aja gitu, berarti kan selama ini belajarnya hadir di tempat tapi pikirannya nggak tahu kemana, jadi nggak ngerti gitu apa yang dipelajari ya. Lalu yang satu lagi, aksi maling tertangkap CCTV. Ini masalah yang dibahas adalah tentang pelapor yang melaporkan kepada polisi tentang kejadian pencurian mobil ya. Kemudian malah pelapornya yang dijadikan tersangka gitu ya. Nah, ini unsur humornya adalah ketika pelapor bercerita bahwa dia tercuri mobil tapi dia masih merasa beruntung gitu. Nah, ini agak lucu ya.
mungkin kalian bisa berbeda-beda. Nah, ini masalahnya atau pesan yang disampaikan adalah sebuah kritik atas sikap ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia ya. Bagaimana pelapor kemudian menjadi tersangka. Nah, ini yang unik kalau kita boleh bahas sedikit. Ini yang unik di Indonesia ketika penyebab masalah bisa tidak jadi tersangka, justru malah yang melakukan kekerasan itu yang jadi tersangka. Jadi misalkan contoh begini, ketika saya misalkan membuat gaduh di suatu tempat gitu atau berselisih paham dengan teman saya gitu, kemudian teman saya tersulut emosinya, kemudian teman saya menampar pipi saya gitu atau melakukan kekerasan pukulan terhadap saya, walaupun awal mulanya saya, bisa jadi nanti yang jadi tersangka adalah teman saya gitu ya. Nah, itulah hukum di Indonesia. Makanya kita harus dudukkan ini yang menjadi masalah ketidakadilan Indonesia itu aturan hukumnya atau penegakan hukumnya gitu ya. Nah, ini kalau kita bawa konteks dari teks aksi maling yang tertangkap CCTV, kalau kita bawa ke konteks hari ini, nah ini cukup ramai, ada namanya tagar percuma lapor polisi gitu ya, mengenai tiga anak yang diperkosa, kemudian ibunya lapor polisi, 3 anak ini diperkosa oleh bapaknya, kemudian mantan suami sekarang ya, kemudian ibunya lapor polisi malah menghentikan kasus tersebut karena ada cerita di balik ini bahwa bapaknya yang melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya ini merupakan pejabat di daerah tersebut gitu ya. Terus ada lagi ibu pedagang sayur yang jadi tersangka setelah dia preman gitu ya. Dia melapor bahwa dia preman, tapi premannya juga melaporkan balik ibu tersebut. Yang jadi tersangka malah ibunya gitu ya. Tapi kemudian ini sudah diklarifikasi, sudah dibantu oleh Mabes Polri, sehingga kasus ini kembali sesuai porsinya. Jadi ibunya tidak lagi jadi tersangka, premannya yang jadi tersangka. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita belajar anekdot tuh cukup menarik karena banyak kritik-kritik, banyak kelucu-lucuan yang kemudian dianggap atau diambil dari kehidupan sehari-hari dan kita bawa ke hari ini tuh masih relevan gitu ya. Ini sedikit catatan tambahan, apa yang membedakan antara anekdot dan humor. Yang pertama dari ide cerita. Kalau anekdot itu dia dari peristiwa nyata kehidupan sehari-hari, kalau humor tuh biasanya cerita yang dibuat-buat atau rekaan. Kemudian dari segi isi, masalahnya terkait tokoh publik, menyangkut orang banyak. Itu kalau anekdot ya pejabat, terus menyangkut keresahan masyarakat, misalkan sekarang tentang harga PCR, tentang apalagi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Nah, itu biasanya diangkat dari kisah-kisah kehidupan nyata, kemudian menyangkut tokoh publik. Nah, kalau humor ya sama, kurang lebih dia mengambil dari kehidupan sehari-hari, cuman dia tidak menyinggung tokoh-tokoh publik gitu, hanya sekadar mengambil dari kehidupan sehari-hari. Dari fungsi komunikasi, jelas kalau anekdot itu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Kalau humor itu jelas hanya untuk menghibur, tidak ada unsur kritiknya, tidak ada unsur sindirannya. Dari segi makna, kalau anekdot punya makna, kalau humor tidak punya makna ya. Contohnya yang tadi aksi yang dosen yang tertangkap, dosen yang merangkap jabatan menjadi pejabat, ini contohnya ini ada maknanya ya, ketika dosen tersebut tidak ingin berdiri karena dianalogikan dosen tersebut tidak ingin kehilangan kursi di sini maksudnya jabatannya gitu, karena banyak pejabat hari ini tidak rela meninggalkan jabatannya meskipun tidak banyak prestasi yang dilakukan ketika dia menjabat. Nah ya, nah ini struktur teks anekdot. Ini struktur teks anekdot ada 5. Pertama abstraksi, 2 orientasi, 3 krisis, 4 reaksi, 5 koda ya. Ini pasti berurutan ya. Kalau abstraksi itu pendahuluan yang berisi gambaran umum, maksudnya semua masih umum gitu ya, tidak spesifikasi. Beda kalau orientasi itu sudah ada spesifikasinya, sudah ada latarnya, sudah ada pengenalan tempatnya, sudah ada pengenalan tokohnya, sudah ada suasananya gitu. Kemudian kalau dia bentuknya dialog, biasanya sudah mulai ada pertanyaan yang masuk ke krisis gitu ya. Nah, ini yang berikutnya krisis itu bagian inti. Biasanya di sini ada kritiknya, ada lucunya di krisis. Kemudian ada reaksi, tanggapan atas krisis. Nah, ini tanggapannya bisa beda-beda. Contoh yang tadi teks tentang
aksi maling tertangkap CCTV, ya kan? Dia tanggapannya dari pelapor terheran-heran, kok saya jadi tersangka. Nah, itu adalah bagian dari reaksi. Kemudian yang kelima, penutup berupa simpulan. Nah, yang harus dipahami dari struktur ini adalah bahwa pada bagian abstraksi dan koda itu belum tentu ada. Jadi abstraksi itu bisa jadi ada di teks tersebut, bisa juga tidak. Di koda pun begitu, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Karena abstraksi itu sifatnya hanya umum, sedangkan kadang-kadang teks tersebut biasanya sudah langsung pengenalan berupa tokohnya, waktunya, tempatnya, suasana, berarti itu udah masuk orientasi gitu ya. Bahkan kadang-kadang teks tersebut tidak perlu disimpulkan gitu ya, kita yang suruh menyimpulkan sendiri, makanya koda bisa jadi tidak ada. Nah, yang paling penting dari struktur teks ini adalah 3 hal, orientasi, krisis, dan reaksi. Dan yang paling penting lagi adalah bagian dari kritik dan kelucuannya atau krisisnya. Nah, ini adalah contoh dari struktur teks ya, ada di buku juga. Kalian bisa lihat. Kebetulan di contoh ini ada semua ya. Nah, abstraksinya ada, kemudian orientasinya ada, sudah mulai mengarah kepada krisis nih pertanyaannya. Terus kemudian krisisnya ada, reaksinya ada, tuh reaksinya dia heran, kok saya yang ditangkap ya gitu ya. Terus koda, dia penutupnya dikasih penutup berupa ekspresi ya, hanya bisa pasrah tak berdaya gitu ya, itu kodanya. Nah, ini contoh yang ada semua. Ini adalah contoh teks anekdot dalam bentuk dialog ya, jadi bukan narasi, ini dialog. Ada pelapor polisi, pelapor polisi, pelapor polisi. Lalu ada kebahasaan di teks anekdot. Kebahasaan di teks anekdot yang paling penting kita pahami adalah mengenai penyajian teksnya ya. Jadi teks anekdot itu ada yang menggunakan kalimat langsung, ada yang menggunakan kalimat tidak langsung ya. Paling sederhananya kita lihat dari dua contoh ini. Yang satu menggunakan tanda petik ya, kalimat langsung. Yang kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Hati-hati dalam menyebutkan tanda yang saya lingkari warna hijau. Ini yang saya lingkari warna hijau ini ya. Jangan sampai salah, jangan lagi bilang ini adalah tanda kutip ya. Kalau sudah belajar bahasa Indonesia, ini bukan kutip ya, tapi ini tanda petik. Nah, tanda petik itu ada dua, petik ganda dan petik tunggal. Ini namanya petik ganda. Kalau petik ganda itu ada 3 cara pemakaiannya. Yang pertama, digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kedua, digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam sebuah kalimat. Itu tanda petik ganda ya. Yang ketiga, tanda petik ganda digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau memiliki arti khusus gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, jangan sampai salah, jangan lagi bilang tanda kutip ya, tapi tanda petik. Nah, ini yang paling mudah kalau kita lihat dari perwajahan, yang paling mudah kalau kalimat langsung menggunakan tanda petik, kalau kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik ya. Penjelasannya adalah kalau kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada yang dituju gitu ya. Makanya di sini ada dialognya. Pelapor, polisi gitu. Kalau kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita ya, dalam bentuk kalimat berita atau kalimat narasi. Nah, ini contoh. Ini kebahasaan yang paling penting ya kita bahas ya. Ada juga kebahasaan yang lain sebenarnya di teks anekdot, kalau kita bisa lihat banyak ada konjungsinya, lalu ada kalimat ya, ada konjungsi, kemudian ada tokohnya gitu ya, terus ada kata kerja gitu ya, tapi yang paling penting adalah soal penyajian. Sekarang kita masuk ke latihan soal agar kalian semakin paham mengenai struktur dan kebahasaan. Yang pertama, analisislah teks pengadilan, kisah pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan struktur ya. Tadi strukturnya ada 5, dianalisislah apakah 5-5-nya ada.
atau ada salah satu yang tidak ada, kemudian ubahlah penyajian teks aksi maling tertangkap CCTV dalam bentuk dialog. Jadi teks tersebut kan dialog, diubah jadi narasi. Nomor 3 sebaliknya, teks yang kisah pengadilan tindak pidana korupsi ini kan narasi, diubahlah dalam bentuk dialog gitu ya penyajiannya. Ini teks yang kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Saya rasa cukup jelas. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komentar dan memberikan tanda like atau membagikan kepada yang lain bila ini bermanfaat, terutama tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tonton juga video-video lainnya di channel Amal Ilmiah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.